Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran, ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Ayo, cepetan El. Ayo. Dev, bentar Dev. Oke, Bapak cara bentar ya. Oke. Gak apa-apa, Dev. Gak apa-apa, Ben. Kita lagi mlebu. Sip ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di Mugaru karena nggak ada yang lain ya Dev ya. Dan hari ini saya sudah ditemani sama Ketua IPM nih. Ketua IPM ini sangat semangat sekali ya. Ini udah pagi-pagi sudah datang. Ini membawa apa nih Dev? Air Pak. Masih air ya? Ya. Wah, airnya banyak banget guys. Dan ini kurang biasanya ya? Ya. Oke, Dev, ini kan masih dalam suasana Idul Adha, ya. Nah, bagaimana Idul Adha di tempatmu sana? Di mana itu? Di Gromapan. Di Griomapan. Kalau di Gromapan itu ramenya rame sekali Pak. Jadi kemarin saya pulang dari sekolah itu kan bertepatan masih disembeli hewannya. Dan itu di depan masjid itu juga ada pasar. Jadi banyak anak-anak kecil yang nonton, lalu banyak bapak-bapak yang motong daging, terus ada ibu-ibu juga yang siap-siap masak Pak, gitu. Oke. Kemudian peranmu di kampungmu sana, ya, di perumahanmu sana. Ini apa ini, Dev? Kalau sekarang masih penonton Pak. Masih penonton? Iya, nanti mungkin waktu SMA saya ikut takmir sana. Jadi ayah saya bilang nanti aja pas SMA gitu, ikut takmirnya. Iya. nunggu SMA ya. Iya. Karena mungkin kamu ini masih
masih sangat muda begitu kan ya. Nanti kalau udah SMA kamu harus berperan aktif ya Dok ya. Karena sudah digojlok di Mugaru, dilatih di Mugaru, jadi nanti ketika di masyarakat kamu akan siap kerja begitu kan ya. Oke, terima kasih Dev ya. Wah, semangat sekali nih ya. Oke guys, kita mau wawancara dulu dengan beberapa orang yang baru masuk ya. Ini L, ada L. Nah, ini L dari tadi ini pengen diwawancara ini ya, L. Rene. Nah, gimana? Korban di tempat kamu, di kampung kamu seperti apa? Kalau kurban di tempat aku itu kayak di masjid gitu, kayak apa namanya? Kayak aku lihat kambing disembelih, tapi aku sayangnya kayak lihatnya nggak tega gitu. Bahkan kalau aku lihat di itu apa namanya sembelih aja kayak mau apa namanya kayak lo nggak tahu gitu. Terus sama juga apa namanya kalau apa namanya hewannya, kalau kalian tahu apa namanya sakaratul maut, kalau tahu sakaratul maut tulis di kolom komentar Mugaru TV. Kalau kayak apa namanya kambing sama sapi itu setelah disembelih itu bergetar-getar, soalnya malaikat maut sudah apa namanya dijemput nyawanya gitu. Jadi aku nggak tega banget liatnya. Oke, kalau kambing itu kan tidak punya dosa ya, kemudian sapi tidak punya dosa. Tapi kalau sakaratul maut itu kayak seperti itu ya. Jadi memang sakaratul maut ini sangat menyakitkan itu ya. Kalau di beberapa keterangan itu orang yang sakaratul maut itu sakitnya itu tidak bisa dibayangkan ya, pokoknya sakit banget. Kenapa? Karena semua urat nadi itu akan dihancurkan, akan hancur gitu kan, dan baru nyawanya baru bisa keluar kan, seperti itu. Oke, kalau kamu, menurut kamu El, pelajaran apa yang bisa kamu petik ketika kamu melihat sapi dan kambing sakaratul maut? Pelajaran yang aku bisa dilihat itu bisa aja nggak tega lihat ya, soalnya kan kayak belum siap gitu. Soalnya kalau sekalinya dia sakaratul maut sama juga aku kayak rasanya itu kayak di sambar petir gitu loh rasanya juga kayak sakaratul maut atau sambar petir gitu. Soalnya aku aja lihatnya sudah nggak tega banget. Oke, jadi memang tidak tega ya melihatnya itu kan, jempalitan begitu kan, terus meregang nyawa kan seperti itu. Itu kan yang tidak berdosa, apalagi manusia yang berdosa, banyak dosanya ya El ya. Maka dari itu ketika kita melihat hewan yang sakaratul maut, seharusnya kita ini bersiap-siap ya, mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah kan begitu ya. Oke, jadi bekalnya hidup manusia untuk menghadap Tuhannya itu kan amal dan ibadah El ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang amal ibadah, kamu ini sudah sholat subuh atau belum? Sudah di masjid. Woi, sudah di masjid ya? Seminggu sudah 5 waktu. Seminggu sudah 5 waktu di masjid ataupun di rumah gitu. Oh oke, jadi sudah nggak pernah bolong-bolong lagi ya? Dulu kan kamu kan masih bolong-bolong ya? Kamu kan masih ingat kan pada waktu apel itu kan disuruh Pak Nur ke masjid sholat subuh dulu kan begitu ya. Nah ini udah progresnya udah bagus ini ya. Ya, coba apa tadi Pak? Ini El ini kadang-kadang suka nge-lag ya, kalau nge-lag ini nggak ketulungan ini. Oke El, apa yang kamu rasakan ketika kamu sudah aktif sholat 5 waktu? Yang dirasakan yang dirasakan itu bisa aja senang, ingin nyetrap anak, sama juga banyak lagi. Lah ya apa lagi? Banyak itu apa? Ya kayak apa namanya mau manggil anak buat maju, kalau nggak bisa tanya gitu, disuruh aku itu serap istighfar ataupun gitu. Terus sama juga senang, soalnya kan aku inginnya terkenal di sekolah ini. Soalnya dari dulu aku nggak terkenal gitu. Berarti kamu ini di Mugaru ini pengen terkenal, dan sekarang udah terkenal kan? Ya, setiap kali ditampilkan Pak Nur kan pada waktu itu kamu juga sudah secara auto terkenal gitu kan? Kenapa kamu pengen terkenal? Soalnya apa namanya itu dari dulunya kan aku nggak terkenal, dari Mumtaz sampai SD Kreatif Robbani nggak terkenal. Soalnya alasannya itu dari muka aku itu, soalnya itu jelek termasuk
apa itu? Terasa ada apa namanya suaraku itu jelek banget gitu. Oh, berarti muka sama suaramu jelek gitu ya? Kata siapa itu? Itu aku lihat di YouTube-nya Mugaru TV kayak gini. Ketika aku itu acungin acungin apa namanya tangan gitu, terus aku lihat kayak gini. Ya Allah, mukaku jelek banget. Terus aku bikin status kayak gini. Bu, gedabrus, ternyata mukaku dulu kayak gini, nggak kayak sekarang. Tuh lihat perbedaannya ya. Emang mukaku pipinya jemblong apa? Ih, gitu. Oke, jadi gini loh El ya, yang namanya muka itu nggak ada yang jelek ya, itu kan karena itu kan ciptaan Allah kan gitu. Kalau kamu bilang mukamu jelek, itu namanya kamu itu menghina Allah, menghina ciptaan Allah kan begitu kan, yang menciptakan kan Allah kan begitu kan. Iya, jangan sampai merasa jelek gitu kan. Cuma mungkin menurut kamu itu ada yang kurang begitu kan, hidung kurang mancung begitu kan. Sekarang ini kan banyak operasi plastik, artis-artis yang operasi plastik. Nah, kamu ada niatan nggak supaya ini wajahmu ini menurutmu yang kurang ini supaya sempurna operasi plastik, kamu mau nggak ini? Menurutku sih aku nggak mau operasi plastik. Yang penting wajahnya sekarang sudah tetap berubah jadi tertampan nomor terakhir gitu, kayak terbawah. Aku sih paling bawah tampannya, sedangkan Azaki di atas nomor 1. Oke, jadi gini, kalau kamu mau operasi plastik, Pak Nur sarankan plastiknya ini plastik yang bagus ya, kayak ember, bak anti pecah, itu nanti kamu bisa ditempelkan untuk meremak wajahmu ini. Gitu. Orang yang cakep itu menurutmu yang bagaimana? Orang yang cakep itu kayak menurut aku itu selalu aktif di Instagram, sama juga kalau selfie mirror gitu sama rambut ke atas ataupun pakai topi ke samping belakang gitu. Termasuk juga pakaiannya yang kayak apa namanya, kayak ibaratnya kayak topi chef ataupun ya kayak kaos di itu di double sama jaket gitu loh. Menurutku sih ya, yang paling cakep itu kayak Azaki Mas Devadan gitu. Oh, jadi Anzaki itu menurutmu keren. Ya. Terus kemudian Devadan itu keren. Ya. Karena topinya dibolak-balik begitu. Ya, ibaratnya. Ibaratnya seperti itu. Ya. Oh, begitu. Jadi kalau di ranking kalau dari siswa yang putra itu yang paling cakep siapa? Coba kamu ranking ya. Kamu sebutkan rankingnya 1 sampai 5. Oh ya. Kayak nilai sama itunya, kayak nilai sama ranking nomornya gitu. Iya, yang paling cakep. Oh, iya. Sampai 5. Kayak Azaki dari kelas 7C itu nilainya setara 100.000 poin nomor 1, sedangkan Mas Devadan itu 98.000 poin nomor 2. Nomor 3-nya Mas Atala sebanyak 97.000 poin. Dan yang keempat ya? Iya, keempat. Iya. Dan yang keempat itu Farza sama seluruh circle aku itu sebanyak 90.000 poin gitu. Kalau yang terakhir itu saya nggak tahu namanya. Dia itu kayak nggak tahu siapa sih. Pokoknya dari SD Kreatif Surabaya, kayak kalau nggak salah sih Mas Raihan dari kelas 8 gitu, atau nggak salah harus ada yang lain gitu. Kalau nggak salah sih poinnya itu sebanyak 80.000 poin. Oke. Dan ini sudah ada Cafi ya, Cap? Jangan pura-pura nggak ngeliat, Cap. Itu ya, itu yang cowok ya. Yang cowok 1 sampai 5 sudah kamu sebutkan ya. Sekarang yang cewek 1 sampai 5 yang paling cakep. Menurutku sih yang paling cantik itu karena sebanyak 1 juta poin. Kalau yang nomor 2 itu Zafira sebanyak 999.000 poin. Benar ya? Ya, terus. Ya itu. Sama juga kalau yang nomor 3 itu, nomor 3 siapa ya? Nomor 3 aku Mbak Farah dari kelas 9A itu sebanyak 980 poin, 980.000 poin. Yang keempat itu Cyril sama nggak tahu siapa yang kayak dulu banyak. Itu sebanyak 970.000 poin. Sedangkan yang terakhir itu saya nggak tahu namanya juga, sebanyak 850 poin gitu. Oke, itu kan sudah siswanya ya, putra putri. Sekarang jadi gurunya. Nah, ini kamu harus sebutkan namanya ya, guru yang paling cakep 1 sampai 5.
Yang paling cakep menurut aku itu ini Pak Akil, yang nomor 2 Pak Nur, yang nomor 3 Pak Rizal, yang nomor 4 Pak Ali, yang nomor 5 kalau nggak salah sih yang apa namanya ayahnya Maharsha gitu loh, yang ngajar Wafa. Oh, siapa ayahnya Maharsha itu siapa? Ayahnya Maharsha maksudnya. Oh, oke. Itu kan menurutmu seperti itu ya. Oke, sekarang Pak Ron mau tanya ke Cavia. Cav, kalau menurutmu orang yang cakep itu seperti apa? Kalau ngomongin cakep ya Pak, kalau menurut perspektif orang itu kan beda-beda, jadi relatif ya Pak ya. Tapi kalau menurut saya itu yang penampilannya clean gitu Pak. Jadi dia tuh nggak kelihatan kayak jorok, tapi dia tuh kelihatan rapi, terus kelihatan cerah gitu loh Pak wajahnya gitu. Oh, itu cakep ya? Iya, itu cakep menurut saya. Pokoknya dia tuh nggak kelihatan kayak orang habis bangun tidur terus ada ilernya gitu, cakep sih menurut saya Pak. Plus poin kalau pakai kacamata. Oh, yang pakai kacamata cakep gitu menurutmu? Iya. Oh, kalau begitu besok Pak Ron mau berkacamata. Kalau menurutmu L ini kalau misalnya pakai kacamata cakep gak? Tergantung pakai bentuknya gimana sih Pak. Soalnya saya tuh kalau pakai yang kacamatanya lensa frame-nya kecil itu pasti muka saya kelihatan aneh. Jadi mungkin L itu cocok yang karena wajahnya agak lonjong, kayaknya cat eyes atau yang mirip yang kayak bentuknya segi 4 itu loh Pak, yang kecil gitu yang biasanya dipakai orang kantoran gitu. Kayaknya gitu cocok sih. Tapi kalau menambah ketampanan mungkin boleh dibicarakan lagi ya Pak. Kalau ibaratnya topi kalau diarahkan ke belakang. Kalau ibaratnya topinya diarahkan ke belakang atau ke samping atau ke atas dikit atau ke arah samping kiri kanan itu menurutmu gimana? Tergantung dari bentuk wajahnya juga. Jadi kan ada orang yang kalau misalnya topinya dikebelakangin gitu dia kelihatan cakep gitu ya. Tapi ada juga orang yang kalau topinya dikebelakangin malah kelihatan botaknya. Jadi kan kayak nggak itu gitu loh. Jadi tergantung, karena Allah itu menciptakan orang dengan istilahnya karakteristik yang berbeda. Jadi pasti nanti kesannya, vibes-nya juga beda gitu El. Kalau menurutmu Jaf, ini L ini cocoknya itu nanti kalau sudah besar ini dia jadi apa dia? Kalau L itu menurut saya Pak, kalau dilihat dari setahun ini orangnya itu talk aktif gitu. Jadi banyak omong, sering ngomong, terus berani ngomong dan nyambung aja. Jadi mungkin Berani nyerap gitu. berani nyerap. Iya. Jadi kayaknya jadi guru pun juga cocok sih Pak, karena berani nyerap Pak orangnya Pak. Guru apa kira-kira? Guru apa ya? Kalau nggak salah sih itu. Kalau nggak salah sih bukan guru tapi anak penyetrap gitu loh. Kesiswaan kayak Pak Nur gitu ya. Ya. Cocok. Soalnya itu dari emosi yang sudah melonjak sama juga ditiru gitu. Soalnya dari dulu aku dibully jadi nggak tahan, ya udah munculkan mode baru, dinyalakan setiap tahun. Jadi nggak bisa dihapus. Jadi kalau ada satu menit hapus, yang satu hapus bakal hukumannya diganda-ganda kali lipatkan gitu. Oke. Ini jangan-jangan nanti kalau Pak Nur udah keluar L yang gantiin Pak Nur ini Pak. Iya, Pak Nur lihat dia itu meniru gayanya Pak Nur ya, setrap main setrap gitu ya. Nah, sebenarnya Cap ya ini, jujur Cap ya. Kalau setrap itu sebenarnya gimana kalau menurut Cap? Ini kurang tertib di setrap. Misalnya ini tidak mau maju di setrap. Ini sebenarnya kalau menurutmu seperti apa di setrap ini? Kalau di setrap ya Pak, saya jujur orangnya karena saya sebagai siswa, sebagai murid di sini, saya tuh kalau ada setrap itu juga takut gitu Pak. Tapi manfaatnya adalah itu tuh membuat orang jadi lebih berani. Contohnya kalau misalnya dia nggak mau maju terus disetrap, dia kan pasti bakal punya pikiran, ada mending maju aja daripada disetrap, buang-buang kertas, buang-buang tenaga buat nulis gitu kan Pak. Bagi kan Pak Nur sering ngasih setrapan itu kayak nulis-nulis yang yang udah 10.000, 3.000 dan sebagainya. Itu menurut saya mending latihan buat memberanikan diri untuk memunculkan kepercayaan diri daripada disuruh nulis-nulis gitu sih Pak. Kalau saya gitu. Oke.
Kalau menurutmu ketika Pak Nur nyetrap ya, nyetrap anak atau mengancam untuk nyetrap anak, itu menurutmu Pak Nur ini aman atau enggak? Amannya tuh maksudnya kayak gak dibenci anak atau gimana? Kalau gitu sih Pak, pasti ada orang yang nggak bakal terima gitu Pak. Kalau misalnya disetrap ya, apalagi orang yang disetrap itu sendiri pasti nggak bakal dirinya tuh nggak bakal terima. Ngapain sih aku disetrap? Tapi ya mungkin itu adalah salah satu dampak negatifnya juga Pak. Tapi dari itu anaknya bakal bisa lebih belajar kayak mending aku jaga-jaga sama guru ini, aku nurutin guru ini aja daripada disetrap gitu Pak. Jadi lebih nurut gitu Pak. Oh, jadi lebih nurut begitu ya. Jadi masalah setrap menyetrap ini kan memang setiap hari ya. Jadi dari Pak Nur itu dari tahun 2007 kayaknya 2007 2008 gitu ya. Itu memang sudah setrap menyetrap. biasanya yang mau disetrap sama Pak Nur ini kan takut dan dia berusaha untuk bisa kan seperti itu. Bukan anak meneng-meneng terus mari ngono disetrap, enggak, pasti ada sebabnya kan gitu. Kalau nggak disetrap dia selamanya tidak akan berani itu ya, potensinya tidak akan muncul. Misalnya setrapnya itu nulis 1000 kali gitu kan, 1000 istighfar misalnya, itu anak yang rencananya tidak mau maju akhirnya bisa maju, akhirnya bisa berani, bisa merasakan seperti apa sih ngomong di depan orang kan seperti itu. Pokoknya diambil positifnya aja lah ya. Dan sebenarnya Pak Nur ini nggak aman-aman banget gitu kan ya, dari dulu sampai sekarang sukanya terapi orang. Dan ini kamu pernah disetrap Pak Nur nggak? Pernah, tapi belum terkumpulkan sampai sekarang, soalnya aja males gitu. Oh, nah ini Pak Nur udah lupa malah diingatkan lagi nih kan. Ya berarti harus kamu kumpulkan, nanti rapat bisa 0 nanti ya. Oke, Cap. Pesan-pesan untuk Mugar Lovers semuanya, Zaf, karena ini masih suasana PPDB ya, dan ini kuotanya tinggal dikit ya, pesan-pesanmu kepada adik-adik tetangga yang kelas 6 ini seperti apa nih, Zaf? Oke, aku mau nyampein ke Mugar Lovers semua yang masih nyari-nyari sekolah, mending kalian ke Mugaru aja, karena Mugaru itu fasilitasnya udah lengkap, habis itu nyaman juga. Kalian tuh kapan lagi bisa di kelas itu ada 2 AC dan kedinginan teman-teman, karena pasti biasanya itu sepengalamanku ya Pak, aku tuh kalau di SD itu kadang suka kepanasan, tapi di Mugaru itu kayak nggak pernah sama sekali karena udah dingin, habis itu sejuk, pokoknya nyaman banget suasana kelasnya. Habis itu selain itu juga ada sarana dan prasarana yang mendukung, misalnya kalian mau baca buku yang bukan buku pelajaran, itu di perpustakaan Mugaru itu banyak. Terus kalian tertarik, ya benar Mas, dia juga nyaman. Terus kalian tertarik sama coding di Mugaru, ada lab komputernya juga, ada juga lab IPA yang suasananya itu sangat wow sekali teman-teman. Pokoknya kalian harus nyobain ke lab IPA-nya Mugaru karena itu beneran banyak memorinya di dalamnya gitu. Nah, terus juga teman-teman di Mugaru itu kantinnya itu masya Allah tabarakallah banget, itu udah ada banyak banget jajanannya, pokoknya jenis-jenisnya banyak dan nggak ada yang melebihi insya Allah 10.000. Jadi pakai paling mahal itu 10.000 dan yang lainnya tuh, dan itu udah include ya guys, kayak udah nasi, udah ayam dan lain sebagainya, pokoknya udah the best. Jadi kalian harus cepet-cepet Mugaru karena ini kuotanya tinggal dikit lagi, jangan sampai kalian ketinggalan sekolah di Mugaru tuh. Oke, luar biasa sekali ya. Tolong diingat Mugar Lovers semuanya. Dan ini kayaknya waktu juga sudah ini kita ya. Nah, kurang sedikit lagi ya. Ini sudah mau dihitung untuk persiapan apel pagi. Dan ngomong-ngomong jamnya Pak Nur baru ya. Ojo ngomong-ngomong ya. Ini baru ya. Oke. Oke, Mugar Lovers sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini, dan kita akan jumpa lagi di pagi-pagi berikutnya tentunya dengan tema-tema yang luar biasa ya, yang bisa menginspirasi Anda semuanya. Akhirnya saya Pak Nur. Saya Chavia. Saya El Chef, bisa dipanggil El, mengucapkan terima kasih sudah menonton Mugaru TV, dan kita akan menunggu part selanjutnya. Terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.